bahkan saya biasa kadang gaya lain dan yang terakhir satu ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Belum masuk ke pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin berdoa? Faiz. Faiz, silakan berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ada yang nggak masuk nggak? Tetap semangat. Pak semua. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia, materinya yaitu di bawah atap. Nah, tujuan kita pada siang hari ini yaitu mengidentifikasi informasi penting dari teks bacaan di bawah atap. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan bagian-bagian rumah berdasarkan teks deskripsi. Yang ketiga, menemukan kosakata baru dan memahami artinya dari konteks bacaan. Yang keempat, menceritakan kembali isi teks dengan bahasa sendiri secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, menulis teks deskripsi sederhana tentang rumah sendiri menggunakan struktur yang tepat. Nah, sebelumnya ini ada bacaan. Siapa yang ingin membaca? Siapa yang ingin membacakannya? Faiz. Pak, kan saya yang buat, masa saya yang Faiz. Saya Nah, Faiz silakan dibaca dari atas dulu. sinar matahari masuk melalui jendela kamar Rani. Rani bangun pagi dan langsung merapikan tempat tidurnya. Setelah itu Rani membantu ibu menyapu ruang tamu. Kebiasaan baik di pagi hari membuat rumah menjadi nyaman. Oke. Lanjut ke sini. Nah, selanjutnya sebetulnya. Keluarga Rani. Di rumah Rani tinggal ayah, ibu, kakak, dan Rani. Meskipun kegiatan mereka berbeda-beda, semua saling membantu. Rumah menjadi aman karena ada kerjasama dan kerja. Oke, lanjut. Nah, ini ada kegiatan bersama di rumah. Tadi kan sudah diceritakan oleh Mas Faiz. Ada yang menyimak nggak? Nah, kalau semuanya menyimak, pasti akan tahu kegiatan masing-masing anggota keluarga di rumah. Ayah, tadi kegiatannya ayah tuh ngapain? Merapikan halaman rumah. Ya. Terus kalau ibu? Menyiapkan sarapan di dapur. Iya. Terus kakak? Mencuci piring setelah makan. Kalau Rani? Membersihkan meja makan. Ya. Nah, jadi setiap anggota keluarga itu punya tanggung jawab masing-masing di rumahnya, biar kegiatan di rumah itu tidak terbebani dengan satu anggota keluarga saja. Nah, ini ada kosakata berkaitan tempat tinggal. Yang pertama, kata sifat yaitu indah, yang kedua luas, yang ketiga nyaman, dan yang keempat bersih. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat dengan 4 kata sifat ini di seputaran tempat tinggal kalian, kayak rumah. Gunung itu terlihat indah. Ya, nah, terus kalau luas, yang lainnya dong, jangan Mas Faiz terus. Masa Mas Faiz terus sih? Iya. Yang apa, Pak? Oke, lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu mengapa kita perlu saling membantu di rumah? Ada yang bisa jawab nggak? Aku. Ya. Dengan kita sering membantu bekerja sama, semua kegiatan jadi terasa lebih ringan. Ya, nah. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Coba ceritakan rumah kalian menggunakan kata-kata yang sangat benci. Faiz dulu, Pak. Faiz
contohnya kalau contoh rumah bapak ya. Ya, Rumah bapak itu berada di Desa Mantren, di sebelah halaman Masjid Al Kausar. Rumah bapak memiliki dapur di belakang dan kamar mandi. Terus di tengah ada kamar dan agak ke depan sedikit ada ruang tamu. Terus yang di depan ada teras dan ada lataran yang agak luas. Terus di latarnya itu ada pohon kelengkeng. Contohnya seperti itu. Ayo Mas Faiz. jadi rumah saya berdepan di Kaliboyo, Pak. Ya. Terus di depan rumah saya ada bengkel mobil, terus lanjut masuk ada ruang tamu, terus ada kamarnya dan dapur, kamar mandi dan kamar lagi. Itu Pak. Ya. Oke, lanjut ke Pak Anda. Rumah saya ada di Desa Harjo, RT 1, RW 2, Kecamatan Harjo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ya. Spesifik sekali ya. Iya. Oke, lanjut. Depan rumah saya itu ada kebun pisang, terus ada pagernya, cat rumahnya warna ungu, terus nggak jelas, ada terasnya. Terus masuk ke dalam rumah itu ada ruang tamu, ada 2 kamar, terus masuk ke ruang lagi ada ruang keluarga, ada kamar 2 lagi, terus masuk ke dapur, ada toko di sebelah dapur, terus ada kamar mandi, terus masuk ke belakang ada kamar mandi lagi buat tempat laundry, terus ada kamar mandi lagi buat mandi, terus sampingnya kamar mandi itu ada kandang ayam, terus sampingnya kandang ayam itu ada kandang sapi, terus Sekali rumahnya ya. ya, terus di depan kandang sapi itu ada kolam ikan. Nah, disitulah rumah saya. Ini sangat luas sekali ya rumahnya. Iya. Ya. Oke, lanjut ke Mbak Rini. Saya akan menceritakan rumah saya yang sebetulnya rumah nenek saya di Kota Madiun. Alamatnya di Jalan Banda nomor 13 Blok F. Rumah saya di Kota Madiun di pusat. Ya, kalau mau ke Wismi dekat, kalau mau ke Plaza ke STM dekat, mau ke stasiun dekat, mau lihat Ka'bah mungkin Mas Faiz, Mbak Manda mau umroh udah ada di sini. Oh, Kejauhan. ini nggak ada Hajar Aswadnya. Terus kalau mau lihat Liberty, kalian bisa ke Madiun. Kalian mau lihat Singapura, di sini ke Madiun. Terus rumah saya depannya masjid, jadi kalau ada orang azan langsung bangun. Rumah saya belakangnya sungai, jadi sering banyak ular masuk. Terus sering banyak selain ular juga ada biawaknya, jadi bisa tanaman juga satwa. Terus rumah saya rumah padat penduduk, jadi mobil tidak bisa masuk, jadi tidak ada orang bisa parkir. Terus parkirnya di mana? Kalau rumah saya parkirnya di blok taman, jadi tidak bisa diparkir di itu. Ya jangan main ke Madiun ya. Ya, panas. Panas. Oh, ternyata sangat beragam ya rumah kalian. Ternyata nggak semuanya itu sama. Oke, lanjut. Nah, kita sudah selesai mempelajari tentang seluruh rumah yang ada di sekitar kalian. Dari rumah kalian atau tangga saudara pasti akan sama bentuknya. Lanjut. Bapak memiliki kuis untuk kalian kerjakan. Nah, kerjakannya bersama-sama saja, jangan sendiri-sendiri. Wah, ada orang. Siapa yang ngomong guys? Cucu ini yang tidur. Weh, Jo ini juga is.
Kalau itu join enggak? Join. Ini sih nyambung. Lah aku PJ ini kok ora join iki mumet ya. Sih nyambung. Presentasi pemaparan bonamu soal hasil penjualan. Nah, oke, lanjut. Ini adalah soal cerita. Kuis yang kita jadikan. Ini kelihatan nggak ceritanya? Kelihatan. Bisa dibaca bersama-sama. Kelihatan. Dengan judulnya di atas itu di bawah atap. Di bawah atap. Bersama-sama Mas Faiz. Bahasa Indonesia kelas 4 SD. Setiap rumah memiliki cerita. Di bawah atap rumah kita belajar bermain, makan bersama dan saling membantu. Bacalah cerita berikut dengan teliti. Pagi hari sinar matahari masuk melalui jendela rumah Rani. Udara terasa segar. Rani bangun lalu merapikan tempat tidurnya. Setelah itu ia membantu ibu menyapu ruang tamu. Di rumah Rani tinggal ayah, ibu, kakak, dan Rani. Walaupun setiap orang memiliki kegiatan berbeda, mereka saling membantu. Ayah merapikan halaman, ibu menyiapkan sarapan, kakak mencuci piring, dan Rani membersihkan meja makan. Ketika sore tiba, mereka berkumpul di ruang keluarga. Ayah bercerita tentang pekerjaannya, kakak menceritakan kegiatan di sekolah, dan Rani mendengarkan sambil tersenyum. Suasana rumah terasa hangat dan menyenangkan. Rumah bukan hanya tempat berteduh, rumah adalah tempat untuk saling menyayangi, berbagi cerita, dan belajar bertanggung jawab. Semua itu terjadi bersama-sama di bawah atap. Setelah kalian membaca ini, pasti kalian akan gampang untuk mengerjakan soal selanjutnya. Nah, soal yang pertama. Nah, siapa saja yang tinggal di rumah kami? Ayah, ibu, kakak, dan Rani. Jadi jawabannya A. Mbak, kita cek. Oh ya, benar. Oke, lalu berikutnya yaitu apa yang dilakukan Rani pada pagi hari? Merapikan tempat tidur dan membantu ibu. Berarti jawabannya B. Coba kita cek. Wih, benar lagi. Terus soal yang ketiga yaitu siapa yang mencuci piring di rumah Rani? Ayo, siapa yang Rani. Siapa? Kakak. Rani. Rani sama kakak. 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 Jawabannya kakak. Iya. Oke, coba kita cek terlebih dahulu. Wih, benar ternyata. Kebetulan aja itu. Nggak ada yang namanya kebetulan. Yang keempat yaitu mengapa suasana rumah Rani itu terasa sangat hangat. Karena mereka saling membantu dan berbagi cerita. Berarti jawabannya yang A. Oke, ya benar. Oke, lanjut. Oh, yang ini redaksinya kan sudah kalian jawab tadi. Selanjutnya yaitu apa aplikasi gambar tugas. Ini nggak susah-susah kok. Ya namanya sekolah masa baru. Nggak apa-apa, namanya sekarang. Gimana letak rumah Glenn, Pak? Ya nggak tahu itu. Tahu dong. Pak Islam suka mencontek dan tidak mau berusaha. Gimana Pak Jali? Nggak boleh minta itu. Tidak, Pak. Ayo dicoba. Kalau nggak punya pulpen pakai spidol juga nggak apa-apa. Coba kan tulis. Sama pensil, Pak. Ya.
ada di jawabannya ada di ini semua. Berarti aku nggak usah nulis ini yang apa? Ya ditulis dong. Kan kolomnya di sini, bukan di ini, bukan di ceritanya. Ini soal gampang kok, kuliah ada yang nyontek. Ini masalahnya diapain ini? Dirujuk Pak. Wajar nggak ini Pak? Ya Allah. Makanya aku nggak langsung dari kota ini. Cari ada kok jawabannya, semuanya ada jawabannya di ceritanya ini. Ah, ini kenapa nggak bisa terus? Karena stempelnya tadi habis. Jadinya Kan bisa ketik Pak. ya kan yang habis titik. Ini kalau salah dicetak. Enggak, ini dilingkarin aja kan harus ada instruksinya. Jadi ini tuh benar atau salah. Kalau salah yang dibuletin yang S, kalau yang benar yang dibuletin yang B. Sudah Pak. Belum. Bu. Sudah selesai belum? Bu, aku sudah. Ada yang belum? Bu. Belum, nggak boleh disorakin. Bu. Belum Pak ini. Belum, kalau belum dibuat Beri. ya. Bu. Jangan, nggak boleh disorakin. Kok dia bisa terima di sekolah kita Pak? Pak main-main Pak. Belum tahu. Bapak kenapa? Bapak ketawa? Enggak sakit perut. Dia tuh mau bangku ya Pak? Hmm? Dia tuh mau bangku. Iya. Beli berapa kamu Pak isi bangkunya? 10.000. 10.000. Murah banget 10.000. Emang kamu nilai ujian TK kamu berapa? 50. Masuk SD itu Pak tes ya Pak ya? Iya, harusnya masuk di SD itu harus tes. Untung aku pas tes wawasan kebangsaan loh. Aku cantik, aku sakit kok cerita. Kok kamu betul naik? Kok nggak bosan? Bosan sebenarnya aku sih aneh. Bosan sama. Terus maju. Faiz kan? Bisa amit aku lewat. Di mau saya bisa. Bisa tulis balik. Berapa sih bisa sama? Jeda gitu. Penjelasan itu. Pak pulang. Pak, ini mas paling kan ini. Ya Pak. Sudah selesai semua. Ya. Sudah kumpulkan. Nah, ini. Oh, banyak perintah memberikan nama dan Contoh sudah apa? Wah, sedih sekali Pak. Dari saya sudah hafal Pak. Ini Ya. yang dari.
kalian pulang supaya kalian selamat, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin berdoa yang di awal tadi Mas Faiz, kalau penutupannya sekarang Mas Faiz juga. Oh iya. Sekarang doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan cuma ini yo. Dan juga Pipi langsung balik ke pipi. Aku sungguh sama dengan kondisi. nanti jadi oke. Karena juga nyampe yo. Juga nyampe. Astaga, iki orang-orang nang tok iki. Wedhus ora nyambe. Dengan duit kayak muda. Ana sepikir gak? Suwike. Suwike yang nyampe. Iki kodok to. Itu ya nyambi. Waduh ya. Ngomong. Enak. Apa dikira tombol anak ya? Trambul tombol. Nanti nyampe. Dikira Glory. tombol. Nyambe iku rasane kok titik. Lu ya saya salah marah. Tahu wong betul-betul enggak